Oke, karena sudah hadir para peserta di acara hari ini, saya akan mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan ayah bunda sekalian. Sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dengan satu semangat yang sama ya hari ini pagi-pagi walaupun weekend libur ya. Semuanya libur, kita belajar untuk membersamai tumbuh kembang anak dengan lebih sadar dan juga lebih bermakna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamila Nur Husna dan pagi ini akan menjadi moderator pemandu pada acara bersama Bapak Ibu hari ini. Untuk kegiatan kali ini, judulnya adalah Teacher Development Program From Attention to Intention, yaitu membersamai proses belajar anak melalui psikologi dan neuroscience kognitif. Alhamdulillah teman-teman di sini, Bapak Ibu guru sekalian dan orang tua dan tenaga pengajar dari Plego juga udah ada yang on cam. Dan saya juga mau menghimbau sedikit untuk para peserta untuk menyalakan kameranya supaya diskusinya bisa lebih hidup ya teman-teman. Dan untuk selama sesi berlangsung, mikrofonnya itu bisa di dalam keadaan mute dulu. Dan apabila teman-teman sekalian, Bapak Ibu punya refleksi atau punya komen-komen selama nanti acara berlangsung, bisa langsung ditaruh di chat aja, di kolom chat, supaya nanti bisa dibaca juga sama peserta lainnya. Dan yang terakhir, kami juga menyarankan Bapak Ibu sekalian, tenaga pengajar untuk menyiapkan catatan, supaya materi kali ini bisa, inilah ya, long last, bisa, karena kita kan manusia punya sifat gampang lupa ya, jadi untuk dicatat itu akan lebih baik gitu. Dan saya ingin menyampaikan sedikit dan juga memperkenalkan Plego Indonesia. Jadi Plego Indonesia itu adalah sebuah inisiatif pendidikan yang berfokus pada penguatan literasi, penalaran dan juga future skills bagi anak TK, usia TK, usia SD dan juga usia SMP. Plego ini bekerja di persimpangan antara pendidikan, teknologi, dan juga kreativitas dengan memanfaatkan robotika, coding, serta pembelajaran berbasis proyek sebagai sarana untuk membantu anak belajar secara bertahap, secara aman, dan juga secara lebih bermakna. Jadi bagi Plego sendiri, teknologi itu bukan tujuan akhir. Teknologi itu hanya sebagai alat belajar sehingga bisa menumbuhkan pikiran kritis, lalu juga kolaborasi, kreativitas, dan ketahanan mental dari anak-anak kita sekalian. Gitu.
Dan setiap program yang Playgo rancang ini sangat kontekstual dan juga sangat selaras dengan tahap perkembangan anak, sehingga dapat diakses oleh semua anak dari latar belakang yang berbeda baik di sekolah maupun di rumah. Dan untuk tema kita kali ini yaitu From Attention to Intention, sebenarnya sangat berangkat juga ya dari keresahan dari orang tua yang Playgo dengarkan gitu. Kenapa ya Kak gitu kepada guru-guru kami, mengapa anak kita sulit fokus atau mengapa kadang anak kita itu suka sulit untuk tertarik gitu untuk belajar gitu. Nah, di sini melalui pendekatan psikologi dan juga neuroscience kognitif, kita akan memahami bahwa perhatian anak itu seperti apa sih dan gimana caranya kita nanti menumbuhkan ke dalam diri anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit untuk agenda kegiatan kali ini. Yang pertama nanti sudah kita ada pembukaan, lalu selanjutnya ada pengenalan pembicara hari ini, lalu ada pemaparan materi utama dari narasumber kita, lalu ada sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, lalu juga nanti ada pembagian door prize juga, jadi bagi teman-teman sekalian peserta hari ini, kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau insight-insightnya bisa di-share aja ya, karena kita ada door prize nih buat teman-teman sekalian. Lalu yang terakhir ada refleksi dan juga penutup. Dan tibalah kita pada sesi utama, nggak usah lama-lama. Aku kebanyakan ini ya berbicara ya, kita langsung aja. Teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk mengetahui narasumber kita hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar bersama psikolog yang nggak cuma kuat nih secara akademik, tapi juga ke praktik pendidikan sehari-hari bersama Ibu Tessa Nurul Huda, SPSI MA. Jadi Ibu Tessa ini menyelesaikan pendidikan di Magister Psikologi di Universitas Gadjah Mada dan sebelumnya juga meraih gelar sarjana psikologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan punya pengalaman juga sebagai asisten mata kuliah psikologi kognitif di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, selain di dunia akademik, Bu Tessa juga berpengalaman dalam sebagai pembicara dan fasilitator di berbagai institusi pendidikan dan juga pemerintahan dengan fokus psikologi belajar, komunikasi efektif, dan juga kesehatan mental. Jadi narasumber kita hari ini sangat expert ya dalam hal tema kita kali ini, tema From Attention to Intention. Bu Tessa akan mengajak kita melihat fokus dan motivasi belajar anak. Apakah Bu Tessa sudah ada? Halo, Assalamualaikum. Oke, sudah ada. Assalamualaikum Bu Tessa, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik, teman-teman di Playgo, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, kalau lihat dari wajah-wajahnya nih yang udah on cam, semangat semua Bu, senang semua. Alhamdulillah. Oke, mungkin Bu Tessa bisa langsung mulai aja ya Bu. Kepada Bu Tessa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ini senang banget. Berarti saya punya kesempatan ya Alhamdulillah pertama kali untuk ketemu dengan, ini berarti tadi tenaga pengajar, ada orang tua juga mungkin ya. Ayah bunda, nah, biasanya saya yang jadi ayah bunda nih POMG di sekolah anak saya, tapi sekarang saya yang mengisi. Biasanya saya di korporasi atau ke mahasiswa gitu. Jadi kalau ke ayah bunda saya agak deg-degan nih. Apakah bisa nggak ya saya masuk nih materi-materi saya gitu ya. Baik, di sini ada temanya yang dimintakan ke saya ini berkaitan dengan bagaimana sih proses belajar anak. Saya perkenalan terlebih dahulu, tadi sudah diperkenalkan.
Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya Tessa, biasa dipanggil Teh Tessa, ya karena saya dari Sunda, jadi teman-teman di Purwokerto sini panggil saya Teh Tessa gitu. Agak kagok ya, agak gimana gitu kalau dipanggilnya Mbak Tessa, agak kurang cocok. Nah, ini biasanya Teh Tessa. Lalu saya tadi sudah diperkenalkan menjadi seorang dosen di Fakultas Psikologi, kurang lebih sudah baru banget 3 tahunan ini gitu. Dan ada satu hal mungkin yang perlu diluruskan, tadi saya bukan seorang psikolog ya. Jadi saya adalah seorang dosen, saya seorang saintis di bidang psikologi. Kenapa perlu ditekankan? Karena seorang psikolog itu berhak memberikan suatu diagnosa, sedangkan saya tidak berhak gitu. Walaupun begitu, sama saya dan dari sains maupun dari psikolog gitu ya, kami sama-sama belajar bagaimana terkait dengan dinamika psikologis dari seseorang, baik itu anak, dewasa ataupun lansia begitu. Dan kami juga mempelajari penelitian-penelitian terbaru terkait dengan psikologi. Begitu ya. Saya coba masuk ke slide saja. Sudah pada semangat nih, sudah pada nyiapkan catatannya. Wah, antusias sekali ya. Baik, saya share. Nah, sudah terlihatkah? Sudah. Sudah Teh. Sudah ya. Baik. Ya. Di sini temanya yang tadi bikin saya deg-degan adalah membersamai proses belajar anak melalui psikologi dan neuroscience kognitif. Bapak Ibu semuanya, neuroscience kognitif itu masih jarang di Indonesia. Dulu ketika saya kuliah di UGM pun satu angkatan yang mengambil peminatan neuroscience kognitif itu hanya 5 orang. Ya, seangkatan hanya 5 orang, salah satunya saya. Yang lain terfokus atau tertarik di bidang psikologi klinis, psikologi sosial, ada juga psikologi perkembangan dan lain-lain. Neuroscience kognitif sekali lagi menjadi ilmu yang di Indonesia cukup baru, padahal di luar sudah agak lama, gitu ya. Ini boleh di follow ya IG saya @nhtesa. YouTube, kalau YouTube jarang upload sih, kalau IG insya Allah mungkin dalam seminggu ada aja. Nah, di situ saya bahas tentang neuroscience kognitif itu apa, bagaimana gitu. Sedikit-sedikit tentang anak, karena saya juga bikin kontennya bareng anak kadang-kadang gitu ya. Kadang anak juga nyempil-nyempil pengen ikutan masuk ke HP embu gitu kan. Jadi ada lah tentang anak ya. Tapi kebanyakan materinya tentang neuroscience kognitif. Kita coba lihat, hari ini kita akan membahas ya, bukan mempelajari tapi benar-benar membahas, kita coba sharing. Nanti saya juga senang banget kalau dapat pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama materinya adalah belajar. Nah, belajar yang selama ini kita tahu itu seperti apa, dan apakah ada persamaan atau perbedaan dari bidang neuroscience kognitif, nanti kita coba lihat, nanti coba kita kupas gitu ya. Berikutnya adalah neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu apa? Bagaimana pengalaman, pengulangan, terus melakukan kesalahan, dan emosi juga berpengaruh terhadap perkembangan otak anak, dan pada akhirnya berpengaruh kepada performa dia sehari-hari. Dan yang ketiga, tema yang ketiga adalah pendamping proses belajar. Tidak dipungkiri kita hadir di sini hari ini pasti pengen tahu nih, kita sebagai pendamping proses belajar anak, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Gitu ya, di sini saya ada subtemanya, yaitu bagaimana mendorong belajar sesuai dengan fitrah otak anak. Baik, kita masuk ke yang pertama. Nah, ini saya pengen tahu dulu deh. Belajar itu menurut Bapak Ibu apa? Boleh open mic-nya ya. Kita interaktif aja. Belajar itu apa sih? Selama ini yang kita tahu belajar adalah gitu ya. Boleh. Adakah yang mau bersuara? Belajar apa sih? Ayo teman-teman. Ayo. Ada yang tahu belajar itu apa?
Oh, masih pada Apa? malu-malu, Teh Tessa. Masih pada malu-malu nih, Teh. Oh, masih pada malu-malu. Oke. Boleh lah ya, kita coba apa namanya? Kita akan bahas dari Di saya chat dulu, boleh nggak, Teh? boleh. Di chat. Di chat. Oh, di chat boleh, Oh, boleh, di chat boleh. boleh. Ya, Chat boleh boleh. teman-teman. Di chat Mungkin boleh malu nih ya. mengeluarkan suara ya. Proses mengobservasi, memahami ya. Oke, terima kasih Kak Uning. Bu Uning ya. Siapa lagi nih? Ada lagi? Ada lagi enggak? Proses dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Satu lagi lah, boleh. Saya nunggu 3. Nah, ini. Proses aktif membangun pengetahuan. Nah, ini baru pada mulai panas nih ya. Proses aktif membangun pengetahuan dari pengalaman, menambah ilmu pengetahuan, wawasan. Proses apa ini ISA untuk mengetahui pengalaman. Oke. Ya, kurang lebih apa yang kita ketahui tentang belajar itu betul sekali seperti itu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tapi karena hari ini kita akan membahas belajar dari perspektif neuroscience kognitif, belajar itu sering dikaitkan dengan proses memori. Ya, karena diawali dari proses yang sama, yaitu dikatakan namanya adalah encoding. Selama ini kita tahu, kita yakin bahwa belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa, gitu ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau seperti itu definisinya, kita akan terjebak atau kita akan terkungkung dengan indikator keberhasilannya. Berarti kalau misalnya tetap tidak tahu, apakah si anak dikatakan tidak belajar? Nah, gitu kan. Apakah di akhir ketika anak tetap tidak bisa, apakah dia gagal dalam belajar? Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi, kalau terlalu sempit, dari belajar itu adalah yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu terlalu sempit, kita perlebar, definisi dari belajar itu dikaitkan dengan memori, karena diawali dari proses yang sama, yaitu encoding. Encoding itu apa? Nah, encoding ini adalah proses masuknya informasi melalui panca indera. Panca indera kita ada berapa ya? Ada 5, Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang bilang, indera ke-6 nih, punya indera ke-6, punya indera ke-7. Nah, tidak ya. Kita punya 5 indera. Nah, sehingga ketika kita sebutkan ya satu-satu, misalnya dari segi visual. Kita atau anak nih, anak melihat sesuatu, dari visual tadi ditangkap oleh mata, dikirimkan sinyal-sinyalnya. Ini panjang nih, kalau saya ngajar biopsikologi ini panjang prosesnya. Intinya adalah ketika anak melihat sesuatu, menangkap gambar, itu ditangkap oleh mata, dikirimkan ke otak. Di otak sendiri kompleks, ada kebagian oksipital, lalu kebagian talamus, bla bla bla, banyak sekali. Nah, itu proses tadi disebut sebagai proses encoding atau pengkodean. Dari gambar atau dari visual yang ada di luar tubuh anak, masuk ke dalam otak anak, menjadi suatu kode-kode tertentu yang diproses di otak. Nah, itu disebut sebagai encoding. Ya. Dengan definisi seperti itu, artinya ketika anak melihat sesuatu, misalnya anak melihat gurunya sedang mengajar, anak melihat temannya sedang bermain. Nah, itu sudah dikatakan bahwa anak sedang belajar. Melalui apa? Visual, berarti kan. Kalau dari pendengaran, misalnya dari auditori, berarti anak mendengar sesuatu, ditangkap oleh telinga, sinyal suaranya dikirimkan ke dalam otak, itu juga masuk ke proses encoding. Jadi tidak ada indikatornya bahwa apakah anak itu sudah belajar atau tidak, ya ini, sudah masuk belum informasi melalui panca indera ke dalam otaknya. Kalau sudah masuk, berarti bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah belajar. Gitu. Ya, bukan sudah berhasil, tapi ya sudah belajar. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini kita coba lihat mana. Oke, proses memori itu sendiri, Bapak Ibu ya,
Pertama tadi ada encoding. Dari berapa panca indera? 5 ya. Dari 5 panca indera, ada visual, ada auditori, ada penghidu, penghidu itu penciuman, ada peraba, peraba itu taktil, tekstur ya, ditangkap oleh kulit, dan perasa oleh lidah. Ini masuk nih informasi, ada pengkodean atau encoding. Lalu masuk ke dalam storage, itu disimpan di dalam memori kita, dan nanti terakhir kita melakukan proses retrieval. Bisa diambil kembali tidak suatu memori yang ada di dalam otak kita itu. Nah, dari proses encoding ke storage bisa jadi ada hambatannya, dari storage ke retrieval bisa jadi ada hambatannya juga, sehingga sekali lagi tidak bisa kita membuat batasan bahwa oh ini anak nih nggak belajar. Misalnya dia tidak memperhatikan sehingga dia tidak belajar. Siapa tahu dia di balik diamnya itu ya, tadi sih dikatakan bukan attention tapi intention. Need intention ya, need intention. Betul sekali. Nah, ini semua proses ini bisa terjadi dari encoding ke storage, storage ke retrieval bisa lancar itu kalau misalnya kita atau anak atau seseorang itu melakukan suatu atensi. Atensi, banyak orang yang bilang konsentrasi ya, padahal variabel di dalam psikologinya itu disebut sebagai atensi. Atensi yaitu memfokuskan perhatian kita terhadap sesuatu. Gitu. Misalnya, Bapak, Ibu, teman-teman semua sedang mendengarkan saya, fokus, sedang melihat slide dari saya. Nah, ini berarti sedang melakukan atensi. Itulah yang disebut sebagai mana tadi ya, catatan saya nih sedikit, disebut sebagai explicit learning. Ya, explicit learning itu adalah belajar yang disadari. Belajar yang disadari namanya explicit learning kalau ada yang namanya atensi. Kalau tidak atensi, nah ini bolehlah kita ketik lagi ya. Coba, kalau anak seseorang tidak atensi, bisa tidak dia belajar? Coba. Pertanyaan saya, jika seseorang tidak melakukan atensi, ya, apakah dia bisa dikatakan belajar atau tidak? Boleh di chat. Nah, Bapak Ibu boleh di chat. Atau boleh open mic. Ya, tadi kan saya katakan bahwa ketika kita melakukan atensi atau memfokuskan pikiran kita, bisa jadi lancar nih dari encoding ke storage ke retrieval. Dan itu dikatakan sebagai explicit learning atau belajar yang disadari. Kalau belajar yang tidak disadari berarti tidak pakai atensi. Nah, bisa tidak? Kira-kira bisa tidak ya? Seseorang itu melakukan intentional learning. Wah, tidak bisa. Oke, ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang bisa. Bisa, anak yang kurang atensi mungkin cara belajarnya oke. Bisa, namun terdapat gangguan dalam prosesnya. Ya. Baik, jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya bisa. Ya, jadi intentional learning itu bisa terjadi. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya adalah ketika anak melihat kita marah, anak melihat orang tuanya bersih tegang misalnya, anak melihat sesuatu yang negatif di di TikTok misalnya, atau di IG gitu, atau di YouTube. Nah ini sudah ayo dong, nih anak saya nih suka nontonin yang kayak begitu. Itu brain rot itu, saya jelasinnya juga panjang nih ke anak. Jadi intentional learning itu bisa terjadi, Bapak Ibu, tapi memang secara persentase yang lebih banyak porsinya ketika suatu ilmu atau suatu pengetahuan masuk ke dalam otak kita ketika kita melakukan explicit learning tadi ya, belajar dengan cara yang sadar. Nah, yang tidak sadar tadi, misalnya dia lagi ngapain terus dengar gurunya marah-marah, nah itu masuk ke dalam alam bawah sadar dia, dan mungkin suatu hari dirinya juga nggak nyadar mungkin, oh guru saya pernah marah dengan cara seperti ini.
aku juga nah itu bisa jadi. Jadi hati-hati ya. Baik. Selanjutnya, nah, jadi apa dong prinsip belajar berdasarkan neuroscience kognitif? Ya, tadi saya coba merangkum saja. Pertama, lebih bagus mendapatkan stimulus itu dari semua panca indera yang kita miliki. Ya, Allah, Tuhan sudah menitipkan pada kita 5 panca indera nih, ya, untuk kita jadikan potensi. Tapi mungkin zaman dulu belajar itu hanya 2 saja panca indera yang distimulus gitu, yang diberikan stimulasi, yaitu visual dan auditori. Artinya mendengar aja dari gurunya ceramah begitu. Nah, ini kurang efektif. Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan 5 panca indera kita, itu anak akan lebih bagus dalam mendapatkan stimulus. Ya, jadi terkena paparan. Bisa seperti ini ya, bisa sekali ya 5 panca indera, atau minimal 3 lah misalnya ya, jangan dua terus. Minimal 3 misalnya gimana? Kita lagi belajar tentang rasa misalnya ya. Dulu rasa itu dipelajari SD apa SMP saya lupa. Lidah itu terbagi menjadi 5 titik rasa gitu kan katanya. Karena penelitian terbaru itu tidak valid katanya ya. Misalnya ini contoh saja. Lidah itu terbagi 5 titik rasa. Terus gurunya menampilkan gambar sambil dijelaskan. Apakah itu cukup? Ya, mungkin anak nggak kebayang. Ya, rasa pahit itu gimana? Rasa manis itu gimana? Jadi, kalau misalnya prinsip belajar menurut neuroscience kognitif, sebanyak-banyaknya panca indera yang bisa kita gunakan untuk stimulasi pembelajar itu, ya, siswa, atau kalau saya berarti mahasiswa. Jadi yang tadi sedang belajar rasa, ya dihadirkanlah semua rasa tersebut ya. 5 rasa tadi dicobain sama anaknya satu-satu. Oh, ini pahit. Coba kamu pahitnya di sebelah mana? Di pinggir-pinggir lidah, depan lidah, atau belakang lidah, atau sebelah mana? Gitu. Atau sedang belajar tentang yang fisika ya waktu itu ya. Saya ingat sekali guru saya itu mengajarkan tentang, bukan fisika, geografi ya, geografi tentang gunung meletus. Jadi di bayangan imajinasi saya ketika waktu SD itu, gimana ya gunung meletus? Nah, minggu depannya gurunya membawa suatu eksperimen gitu. Jadi dimasukkan baking soda atau apa saya lupa ya ke dalam praktek itu. Jadi keluarlah lava. Nah, itu kan selain membuat kita happy, anak-anaknya happy, membuat memori yang baik gitu di dalam otak, sebetulnya itu adalah proses belajar memanfaatkan neuroscience kognitif. Ya, berikutnya adalah melakukan atensi, yaitu pemusatan perhatian. Tadi sebetulnya sebelum dibuka materi oleh MC, itu saya juga ikut nonton tuh. Wah, bagus ya. Ada berdasarkan Montessori, ada katanya kalau anak itu memperhatikan belum tentu dia melakukan atensi. Dia ngeliatin tuh belum tentu masuk juga ke dalam otaknya. Itu betul ya. Atensi ini memang capek Bapak Ibu ya. Melakukan atensi, melakukan pemusatan perhatian terhadap sesuatu itu capek, melelahkan. Di dalam otak kita, kognitif kita menjadi lelah. Karena pengennya ya ngerjain apa, terdistrak terus. Sehingga atensi itu lelah. Sehingga belajar juga sebetulnya lelah ya. Sebetulnya proses belajar itu lelah. Kalau ditambah dengan ketika belajar itu menyenangkan, ya itu bonus aja. Tapi aslinya memang belajar melelahkan. Dan itu sudah fitrahnya begitu, nggak apa-apa juga. Baik, ketika kita mendapatkan stimulus, kita melakukan atensi, itu masuk ke dalam memori kita. Nah, sekarang ini kan ketika misalnya saya sedang berbicara menjelaskan suatu teori gitu. Ini di dalam otak saya working memory-nya tuh bekerja nih. Working memory-nya bekerja. Harapannya kan ketika working memory bekerja, terus stimulus, atensi, memori, stimulus, atensi, itu harapannya adalah masuk ke dalam memori jangka panjang untuk
materi yang hari ini kita pelajari, begitu. Atau anak-anak di kesehariannya juga harapannya ketika dia memperhatikan, itu kan masuk ke dalam memori jangka panjang yang nanti insya Allah berguna di masa-masa depannya, gitu. Jadi saya pribadi agak kurang setuju ketika sekolah, ya suatu sekolah, suatu lembaga itu mengajarkan dengan tujuan agar memori jangka panjangnya ini terpakai ketika tes. Nah, gitu. Padahal bukan itu intinya dalam belajar, gitu kan. Memori jangka panjang ini bagaimana caranya terpakai di kehidupan sehari-hari agar anak bisa melakukan problem solving sehari-hari, dia bisa sendiri dengan mandiri, decision makingnya juga dia bisa sendiri, gitu. Nah, kalau sudah ketiga hal tersebut, bisa jadi ini menjadi habit. Kalau habit itu kebiasaan ya. Kalau habit diulang-ulang terus, kita konsisten, bisa menjadi sifat. Sifat kita ulang-ulang terus, bisa menjadi kepribadian. Ya harapannya kan saya sebagai orang tua juga ya, saya sebagai orang tua, saya sebagai pengajar kepada mahasiswa-mahasiswa saya, jadi proses belajar itu punya prinsip bahwa siapa tahu apa yang kita pelajari hari ini, terus kita ulang-ulang kebiasaannya, kebiasaan bagus tadi, diinternalisasikan menjadi kepribadian yang baik untuk kita sendiri di masa depan. Begitu. Nah, lalu apa nih fakta tentang otak anak? Ini yang neuroscience-nya banget nih ini sebetulnya ya. Saya mendapatkan ini dari suatu artikel Early Childhood Education and Care dari Queensland Government Australia. Di sana disebutkan sangat lengkap sekali ya. Pertama, otak anak itu 0 bulan sampai 9 bulan, artinya ketika dia lahir sampai dengan 9 bulan, itu menghubungkan stimulus dari 5 indera. Sehingga apa yang orang tua atau kakek nenek atau lingkungan sekitar atau dari pendamping di daycare-nya untuk anak-anak 0 sampai 9 bulan ini, ya tadi, datangkan, hadirkan stimulus yang paling banyak sekali itu dari 5 indera yang bisa didapatkan. Ya, bukan lagi berkaitan dengan yang rumit-rumit, sebetulnya tidak. Ini yang sederhana aja. Visual misalnya dia melihat banyak warna, melihat banyak bentuk, suara, dia mendengar suara laki-laki, perempuan, mendengar suara orang yang tua, orang yang dewasa, orang yang remaja misalnya, atau usia yang dekat dengan dia, atau dia dengar suara bayi juga, sesama bayi misalnya. Dia meraba tekstur yang lembut, yang kasar, yang berbagai macam tekstur. Dia coba merasa, ya. Kecuali mungkin pedas ya. Nah, kalau pedas kan bukan rasa, tapi itu lidahnya terbakar katanya. Jadi mungkin untuk 0 sampai 9 bulan tidak perlulah pedas nih. Pahit itu gimana? Asam itu gimana? Manis, asin gitu. Ini yang penting. Berikutnya, di usia 9 sampai 12 bulan anak ini mulai paham dan mulai menunjukkan ekspresi emosi. Jadi 9 sampai 12 bulan harusnya kita sudah sebagai orang dewasa ya, kita sebagai orang dewasa ini jangan lagi merasa bahwa anak pasti nggak ngerti gitu. Enggak, dimulai 9 sampai 12 bulan anak sudah mulai mengerti. Kalau kita marah, misalnya kita ngerut dahi aja, anak udah langsung paham itu otaknya sebetulnya. Oh, aku melakukan kesalahan apa ya misalnya. Atau Nah, ini yang satu hal yang saya pelajari. Bapak Ibu, sebetulnya suami saya ini terapis anak berkebutuhan khusus ya. Sehingga saya banyak belajar berkaitan dengan anak ini ke suami saya sendiri ya. Saya coba tanya-tanya banyak hal ke beliau. Di usia 9 sampai 12 ini anak saya juga sama ya. Ini ada fase yang melempar barang. Ya mungkin Bapak Ibu di sini juga relate ya, ada fase-fase melempar barang. Nah, melempar barang ini itu adalah proses anak untuk belajar karena tadi
dia menunjukkan, mulai paham dan menunjukkan ekspresi emosi tadi. Ketika anak lempar suatu barang gitu kan, saya pernah keceplosan berarti ya, atau kaget sekali pada saat itu saya lempar, si anak itu lempar, saya kaget karena mungkin barangnya cukup berharga gitu ya, barang itu HP. Saya agak, hah? Nah, anak itu merekam di dalam otaknya, oh kalau aku lempar HP Embu menunjukkan ekspresi emosi seperti ini, gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh anak saya? Diulang lagi ke selanjutnya, lempar lagi barang. Karena senang, oh ibunya nih ekspresinya seperti ini ketika aku lempar barang gitu, aku lempar HP. Nah ini di usia-usia ini, 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau bisa ketika kita marah, terutama emosi-emosi yang tidak menyenangkan ya, emosi yang marah, misalnya kesal, sebisa mungkin kita netral dulu ekspresinya. Dan jangan ketukar, misalnya ketika lempar bar, kita malah jadi ekspresi senang, misalnya gitu. Ya jangan, ya kita juga tetap punya ekspresi yang harusnya dijaga netral untuk menegaskan bahwa itu sesuatu yang tidak baik dilakukan dan tidak boleh begitu. Itu kecuali dia mulai ada suaranya, mulai bernyanyi, nah kita baru tuh ekspresinya yang menyenangkan. Oke, sekitar usia 3 tahun, otak memiliki kurang lebih 1000 triliun koneksi saraf. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Ini Tuhan ini sudah memberikan kita sangat luar biasa potensi, 1000 triliun. 1000 triliun itu segimana sih, Bapak Ibu ya? 1 triliun aja tuh udah banyak banget, ini 1000 triliun koneksi saraf di dalam otak kita. Jadi dari lahir sampai dengan usia 3 tahun itu sudah mulai terakumulasi ya, sehingga puncaknya ini sekitar 3 sampai 5 tahunan lah ya, ada 1000 triliun koneksi saraf yang menjadi potensi, belum diisi apa-apa. Sehingga, nah setelah usia itu koneksi saraf hilang sesuai dengan pengalaman yang anak dapatkan. Jadi sekarang usia kita nih dewasa, ini tidak 1000 triliun lagi itu pasti, ya, karena ada dari kita, sebagian dari kita mendapatkan stimulus yang baik, misalnya stimulus yang banyak, sehingga tadinya 1000, mungkin sekarang hanya ada 1 triliun mungkin. Beberapa orang yang distimulasi dengan baik, kalau baik biasanya mungkin di atas 1000 ya, di atas, maaf maksud saya di atas 1 triliunan. Kalau kurang baik stimulusnya, itu mungkin di bawah, bisa di bawah ya. Oke. Nah itu berlangsung masa remaja dan lain-lain. Fakta lagi, otak anak berkembang sangat cepat tadi ya, dari 0 sampai 3 tahun. Di waktu 3 tahun saja sudah mendapatkan kurang lebih 1000 triliun koneksi saraf. Tapi kita harus ingat dan tidak bisa melupakan hal ini gitu ya. Ya gimana lagi, sudah ciptaannya begini. Bahwa gen adalah peta awal dari seorang anak, itu nantinya akan seperti apa. Ini disebut sebagai nature di psikologi. Gen adalah peta awal. Jadi anak punya potensi atau anak punya privilege begitu ya. Ketika orang tuanya, gen dari orang tuanya itu juga sudah baik misalnya ya, baik dalam arti misalnya kalau kita karena di sini sedang belajar, kita membahas tentang belajar, berarti gen yang baik. Misalnya orang tuanya motivasinya tinggi terhadap belajar, itu kan bisa diturunkan ke gen. Anaknya juga bisa semangat juga, motivasinya tinggi juga. Atau gen yang lain, misalnya gen kecerdasan yang kita tahu diturunkan dari ibu gitu ya. Oh ini udah ibunya aja IQ-nya 161 gitu. Anak berarti sudah membawa nih peta awal duluan. Dia sudah mulai, aduh ya Allah ya Rabb, ternyata ini innalillahi, maaf iklan. Ini nih biasa dipakai buat terapi, malah saya pakai buat ngisi acara. Ya mohon maaf, kita balik lagi. Baik, gen ini adalah peta awal
menjadi potensi anak seperti apa. Beda dengan anak-anak dengan ibunya yang IQ-nya mungkin rata-rata saja seperti itu. Ya, ini akan berbeda. Selanjutnya, pengalaman sangat membantu dalam terbentuknya proses belajar anak atau disebut sebagai nurture. Nurture itu adalah dari pengalaman, dari lingkungan ya kita dapatkan. Nah, pengalaman apa sih? Pengalaman yang seperti apa sih gitu? Yang bisa membantu anak dalam proses belajar, yaitu pengalaman yang menstimulasi otak anak melalui 5 indera tadi gitu ya. Dan baik itu yang positif ataupun yang negatif. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini agak sedikit ekstrim ya. Jangan hanya memberikan pengalaman yang baik untuk anak. Gitu. Jadi pengalaman yang buruk pun selama itu tidak tidak melewati batas-batas, itu juga sangat diperlukan untuk anak. Jangan sampai anak itu merasa bahwa sekarang kita sering dengar ya bahwa seorang remaja atau orang dewasa bilang bahwa aku aja sama orang tua nggak pernah digituin, misalnya gitu ya. Nah, berarti itu orang tuanya kurang ngasih pengalaman yang baik, kurang ngasih pengalaman yang banyak. Harusnya orang tua itu memberikan pengalaman yang positif dan negatif. Sekali lagi dalam batas-batas tertentu. Jadi anaknya jangan terus dimanja atau anaknya jangan terus dimarahi. Kita harus berimbang dalam memberikan pengalaman kepada anak. Dan terakhir ada interaksi yang positif, itu memberikan tambahan ya untuk anak ini bisa belajar dengan lebih baik lagi. Nah, tapi tenang saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita memiliki suatu skill yang sangat luar biasa yang disebut sebagai neuroplastisitas. Ya, neuroplastisitas dari plastik gitu ya. Artinya neuro itu saraf, plastisitas itu dari plastik. Ada atau disebut brain plasticity, ada yang bilang gitu. Ada neuroplasticity. Apa sih neuroplastisitas itu? Neuroplastisitas mana nih? Nah, neuroplastisitas adalah proses otak belajar dan beradaptasi, baik secara struktural atau secara anatominya ataupun secara fungsional. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa nih? Oh, tidak ada ya? Saya kira ada apa? Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ketika tadi saya balik yang mana nih? Bahwa akan hilang ya. Nah, ini koneksi saraf itu akan hilang seiring berkembangnya usia sesuai dengan pengalaman yang kita dapatkan. Ya, berarti kita udah nggak bisa belajar dong di usia dewasa ini. Bisa, Bapak Ibu, ya karena kita memiliki suatu proses yang namanya neuroplastisitas tadi. Ya, jadi otak ini bukan hanya orangnya yang belajar, tapi otak juga belajar dan beradaptasi. Nah, ini yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Alasannya karena apa? Bukan karena belajar, tapi karena adanya neuroplastisitas di dalam otak. Gitu ya. Sekali lagi, bagaimana otak ini mempelajari suatu kejadian dan nanti ketika ada stimulus yang sama mungkin akan memberikan respon yang sama juga dan dia juga beradaptasi. Tidak stagnan seperti itu terus otak. Ada yang bilang bahwa otak itu berevolusi, gitu kan? Evolusinya apa ya? Ini proses neuroplastisitas tadi. Ya, di sini yang mohon maaf yang paling senior berapa tahun boleh dituliskan di kolom komentar nih. Ada nggak 60? Rata-rata berapa tahun ya? Bapak Ibu, teman-teman yang hadir hari ini. Coba di kolom komentar boleh diketikkan nih. Berapa tahun ya? Saya pengen tahu. Pengen tahu. Adakah yang, wah jalan 40, luar biasa, 24.
27. 23. Wah, 20. Masya Allah. 34. Oke, 27, 30. Oke, 42. 40. Masya Allah. 21. 34. 19. Wah. Kemarin di IG ya, lagi rame tentang 4 pembagian usia yang baru kan. Ini berarti masih pada remaja nih ya, di bawah 32 tahun katanya masih remaja, di atas 32 itu berarti mulai masuk ke dewasa. Masya Allah nih, yang umur-umur 42, 40, saya mau tanya dong ya, jalan 40. Atau semuanya deh boleh. Kira-kira kalau misalnya ada nenek-nenek nih usia jangan 60 lah, 70, 80 bahkan ya, baru mulai mau belajar mobil. Kira-kira boleh tidak? Diizinkan tidak ya? Atau justru membahayakan apa gimana? Saya pengen tahu nih pendapatnya. Ada nenek-nenek baru mau mulai belajar bawa mobil, nyetir mobil di usia 80-an. Kira-kira boleh tidak? Bisa tidak? Pertanyaannya kan gitu. Boleh tidak atau bisa tidak? Boleh di kolom komentar lagi. Tidak. Kenapa tidak? Membahayakan ya kayaknya. Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa tergantung kondisi fisiknya teh. Nah, oke. Bisa kalau secara fisik bagus. Fokusnya sudah berkurang. Jadi tidak bisa ya? Oke, boleh. Jawabannya adalah bisa Bapak Ibu semua. Tapi ini bukan karena fisik. Karena otak kita punya ini proses yang dinamakan neuroplastisitas. Secara logika kan tidak mungkin ya seorang nenek-nenek punya skill menyetir karena dia baru belajar nyetirnya pada saat itu gitu. Selama 80 sekian tahun dia nggak pernah belajar dan baru belajar saat itu. Wah, susah nih kayaknya. Tapi ya Masya Allahnya nih, kita punya neuroplastisitas. Jadi kapanpun kita mulai belajar atau konsepnya belajar gitu ya, belajar apapun, bisa. Jawabannya bisa. Cuman pertanyaannya kan berapa lama? Kalau anak muda mungkin 20 tahunan belajar nyetir, sehari 2 hari bisa. Mungkin orang-orang ini yang lansia-lansia ini harus seminggu atau sebulan sampai pada akhirnya bagus gitu ya, luwes. Ini kita lihat Bapak Ibu faktanya. Nah, 92 tahun baru belajar tentang TikTok. Iyalah baru belajar. Dulu kan tidak ada TikTok. Apakah bisa? Bisa. Ada neuroplastisitas tadi. Atau kalau ada orang yang julid misalnya, dia kan TikToknya ya dipegangin sama siapa gitu, ke akunnya. Misalnya gitu. Enggak, Bapak Ibu. Ini kalau kita dalam tanda kutip paksakan ya, orang tuh pasti bisa belajar. Pasti bisa. Karena ada neuroplastisitas, yakin aja. Cuman pertanyaannya tadi berapa lama? Nah, ini yang saya bilang. Ini nenek di India baru belajar membawa mobil di usia 89 tahun, hampir 90 ya. Bisa ternyata. Atau nih, mbah-mbah nih, lansia di mana tadi ya? Saya cari. Oh, Kabupaten Boyolali. Baru mulai mau belajar tentang ini, belajar baca Al-Quran nih. Baru di usia lansia. Apakah bisa? Bisa, yakin bisa, karena ada neuroplastisitas. Apalagi, gitu kan, apalagi anak-anak yang kita bersamai sehari-hari, ini bisa pasti mereka. Cuman masalahnya nih, pengajarnya yang kadang nggak sabar ya. Pengajarnya, saya juga termasuk pengajar kepada anak-anak saya gitu. Biasanya nih, orang tuanya yang nggak sabar. Gitu. Tapi kan kita punya standar yang harus sama dengan, wah itu beda lagi ya. Baik. Jadi neuroplastisitas itu sangat penting kita pertama kita penting tahu apa itu neuroplastisitas tadi sudah ya. Dan yang kedua kita mulai meyakini bahwa neuroplastisitas ini bisa kok terjadi, bisa kok diasah.
Oke. Belajar dan neuroplastisitas. Apa dong berarti kaitannya? Pertama, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa usia sekian sampai sekian otak anak itu seperti apa gitu. Nah, kita tahu bahwa otak anak itu belum matang. Matangnya menurut penelitian terbaru ini sekitar usia 25 tahunan sampai 30 tahun. Gitu. Memang begitu secara yang baru ditelitinya seperti itu. Sehingga otak anak ini kan belum matang. Jadi ya kita mengikuti bagaimana fitrahnya anak itu seperti apa, yaitu dengan pertama eksplorasi. Biarkan anak mengeksplorasi apapun selama itu tidak bahaya, selama itu tetap hal yang halal, thayyib begitu ya. Eksplorasi terkait apapun, boleh silahkan anak untuk bertanya, silahkan anak untuk mencoba. Berani kotor itu baik, nah, dulu kan ada iklan seperti itu ya, berani kotor itu baik, dan sekarang itu terbukti banyak orang tua yang membiarkan anak untuk belajar melalui kotor tadi, karena anak sedang mengeksplorasi, begitu. Zaman-zaman saya waktu kecil, ibu saya sangat-sangat jangan bermain di tempat yang kotor gitu kan. Saudara-saudara saya juga begitu, dimarahin oleh orang tuanya itu alasannya salah satunya karena dia pulang-pulang kotor misalnya. Capek-capek sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya teman-teman. Ya kan capek nyuci, bukan teh saya yang nyuci. Oh sama saya juga nyuciin yang punya anak saya kok gitu. Jadi pilihannya akan selalu ada pilihan dimanapun gitu ya. Mau kita capek tapi anak berhasil mengeksplor hari itu, atau anak tidak berhasil mengeksplor tapi kita tidak capek dengan tidak mencucikan bajunya yang kotor tadi ya. Semua pilihan balik lagi ke tangan orang tuanya. Berikutnya, karena kita punya neuroplastisitas, maka perbanyaklah pengalaman agar neuroplastisitas itu terbentuk. Seperti apa maksudnya? Kan tadi usia 3 tahun sudah turun ya, tidak 1000 triliun lagi saraf-saraf yang terkoneksi. Tapi kalau kita memberikan pengalaman yang banyak, yang beragam untuk anak, bisa nyambung lagi. Nah, itu yang disebut sebagai neuroplastisitas. Bisa nyambung lagi kok yang tadi. Jadi nambah lagi kok saraf-saraf yang nyambungnya di dalam otak kita. Gitu. Daripada kita tidak memberikan pengalaman, otaknya yang tadi sudah busuk, bukan otaknya, sarafnya tadi yang sudah busuk dan menghilang jaringannya, tidak pernah datang lagi, kita tidak pernah gali lagi untuk tersambung kembali. Ya. Bagaimana cara menyambungkannya kembali ya dengan pengalaman tadi. Lalu ada kesalahan, nah ini dari awal saya melihat Plego Indonesia gitu ya, bahwa salah itu ya sesuatu yang tidak apa-apa gitu. Ini keren. Karena biasanya yang yang berani bilang ini adalah kami dari bidang psikologi gitu. Ketika kita tawarkan konsep ini ke bidang pendidikan, kaget mereka gitu. Kok malah boleh salah gitu kan? Kok malah dibiarkan saja salah, sebetulnya bukan dibiarkan. Ketika kesalahan itu terjadi, anak belajar refleksi dan dia bisa belajar dari kesalahan. Nah, ini saya mau memperlihatkan satu video ya, keren banget nih. Gimana caranya nih? Sudah terlihat ini belum ya? Video di Instagram? Sudah, Mbak. Oke. Ini ada satu seseorang ya, katanya how much we learn. Itu from teori cuma sedikit, from practice cuma sedikit.
Nah, kira-kira dari apa ini? Oh, banyak sekali. From? Ini dia. From mistakes. Ya, betul ini. Betul sekali nih. From teori cuma sedikit. From practice juga ya boleh lah ya, lumayan. Tapi yang paling banyak porsinya adalah ketika kita melakukan kesalahan. Nah, oke, cukup. Baik, ini. Kita kembali lagi ke slide saya. Ya, jadi kesalahan ini, ketika anak berbuat salah, otaknya merekam bahwa ada sesuatu yang harus aku perbaiki, tapi apa ya? Nah, gitu. Dari kalimat apa ya ini, itu sangat aktif otaknya. Tapi ya, selama mendampingi anak ketika dia berbuat salah, itu seyogyanya kita pertama menunjukkan dulu. Karena kalau sampai dia harus menemukan kesalahannya sendiri agak susah di usia-usia awal ya, usia-usia dini susah. Tapi kalau sudah mulai remaja, dewasa, ya orang sudah mulai, nyadar nih kesalahannya apa, direfleksikan sehingga solusinya apa yang kedepannya harus dipelajari, begitu. Berikutnya, pengulangan. Kalau diulang-ulang terus, misalnya dia salah, dia revisi, salah lagi, revisi lagi, salah lagi, dia mengganti metode. Nah, itu kan trial and error itu sangat bagus dalam proses belajar. Tapi hanya pada pembelajaran-pembelajaran tertentu. Kalau yang urgent, mau sampai berapa kali trial errornya gitu kan, pengulangannya menjadi tidak efektif. Aduh, maaf. Berikutnya, yang berkaitan dengan neuroplastisitas, belajar dan neuroplastisitas, ini juga ada yang namanya emosi. Nah, emosi ini mungkin sekarang sudah banyak literatur ya terkait dengan emosi ini. Bukan hanya, sekali lagi, emosi bukan hanya marah. Emosi-emosi itu banyak. Ada emosi marah, emosi senang, emosi sedih, dan lain-lain. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika anak mendapatkan emosi yang menyenangkan itu berarti senang, excited, curious gitu ya, itu akan mempercepat proses belajar mereka. Lalu, nah ini mungkin yang menjadi intinya. Kita sebagai pendamping proses belajar, apa dong yang boleh kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menganggap bahwa kesalahan adalah privilege. Kalau anak salah, itu sebetulnya privilege. Buat dia, otak dia, atau kognisi dia, bisa berpikir dan merevisi apa yang seharusnya dia kerjakan ke depannya gitu. Practice makes apa nih? Ketik dong, ketik. Ada yang tahu nggak? Biasanya sih pada salah nih. Biasanya pada salah. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Practice makes improvement gitu. Jadi kebanyakan orang taunya practice makes perfect. Kalau kita belajar terus atau kita berlatih terus, ini akan membuat kita perfect, sempurna. Padahal tidak. Ketika kita belajar, kita berlatih terus setiap harinya, itu pasti akan selalu ada improvement. Karena kan kita tidak mengejar perfectionism tadi ya, kesempurnaan tadi. Tapi kita mencari improvement, perbaikan di setiap kali kita belajar. Baik,
pendamping itu harus menjadi teman berpikir, bukan pemberi jawaban. Ya, ini saya pernah merasakan sendiri ya. Saya pernah merasakan sendiri sebagai seorang anak, gitu ya, sebagai seorang anak. Jadi ibu bapak saya dua-duanya guru. Ibu bapak saya dua-duanya guru. Saya sering ngobrol sama ayah. Nah, saya sering ngobrol sama bapak saya, babeh saya, ya, ngobrol. Dan kalau saya penasaran, saya tanya. Tapi di setiap jawaban yang ayah saya berikan, itu sebetulnya bukan jawaban. Dan saya sempat kesal, gitu ya. Misalnya, kenapa sih Nabi itu ada 25? Ayah saya tidak memberikan jawaban. Ayah saya selalu menjawabnya seperti ini. Kira-kira menurut kamu kenapa? Nah, dari situ saya berpikir, dan saya coba mencari jawabannya sendiri. Mungkin karena sedikit orangnya di zaman dulu, misalnya gitu ya. Mungkin karena, ya banyak hal. Ternyata kesini-kesini saya baru tahu, kenapa 25 Nabi itu? Karena 25 tuh yang wajib kita ketahui aja, yang dijelaskan aja. Sisanya padahal sebetulnya banyak sekali Nabi itu, beratus-ratus gitu ya. Sayanya aja nggak tahu. Atau misalnya contoh yang lain. Kenapa sih saya sempat nanya waktu itu kenapa kok ini sangat-sangat memorable, tapi saya malah lupa ya. Misalnya banyak hal penasaran anak-anak itu yang menjadi dasar, tapi kita juga oh iya ya, kok bisa pertanyaannya tentang itu gitu. Kenapa manusia butuh air? Nah, gitu. Kenapa manusia butuh air? Kalau kita sebagai pemberi jawaban, kita tinggal jawab saja. Karena manusia itu membutuhkan cairan untuk bisa membawa, wah itu panjang sekali, agar darahnya gimana, agar ini gimana, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya anak itu tidak perlu jawaban. Anak itu butuhnya adalah teman berpikir. Jadi kalau mau, kita balikin lagi pertanyaannya ke anak. Atau kita ajak anak untuk berpikir. Kalau saya ke keponakan-keponakan saya, kalau sedang berkumpul, ke anak-anak saya juga, saya selalu bermain mencari warna. Nah, namanya bermainnya mencari warna. Metode ini saya pelajari di mana ya, saya lupa lagi. Tapi saya sering ngobrolnya seperti itu. Jadi misalnya, ayo kita cari apa aja yang warna oranye di sekitar kita ya. Nah, anak nyari itu. Anak berlomba-lomba untuk cari. Keponakan saya ada 3, anak saya ada 2. Jadi total 5 anak tuh sering ngobrol, nyari bareng-bareng. Mana nih yang warna oranye, mana? Gitu. Kalau ada stimulus hadir di situ kan enak ya. Kalau tidak ada, ya gunakan imajinasi anak. Berarti apa kira-kira yang berwarna orange? Apa ya? Oh, kon pembatas jalan. Nah, itu imajinasinya jadi terasah. Oke, berikutnya adalah komunikasi. Ngobrol. Ngobrol itu bagus sekali untuk memperbaiki bahasanya anak, untuk kita tahu bagaimana keadaan anak. Proses belajar juga untuk anak. Ya, tapi dijaga mungkin ya, kita sebagai orang yang membersamai proses belajar anak, komunikasi kita dijaga agar anak itu memasukkan ke dalam alam bawah sadarnya yang baik-baik saja. Jadi kalau kita lagi marah-marah, kalau bisa sembunyi dulu dari anak ya. Kalau saya ngajar ke mahasiswa nih menggebu-gebu kan, tentang biopsikologi, tentang psikologi kognitif, saya juga ngajar statistik, wah itu menggebu-gebu. Ini begini caranya, bla 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 gitu. Sebisa mungkin saya sembunyi dulu dari anak, biar anak nggak melihat saya bagaimana emosi saya gitu ya, bagaimana marah dan kesalnya saya sama mahasiswa gitu. Tapi kesini-kesini anak yang sudah paling besar nih, udah mau masuk SD, ya dia tahu lah, bu aku mah kalau ngajar marah-marah gitu. Jadinya wah sudah tahu juga nih. Oke, komunikasi penting. Membaca, loh kok membacakan bersama? Nah, ini maksudnya membaca bersama. Ngantuk apa saya bikin slide ya? Membaca bersama. Membaca bersama itu bisa kita baca buku, anak baca buku di tempat yang sama,
Bisa kita membaca bersama-sama teks buku yang sama, gitu ya, bisa juga. Atau kita bacakan ke anak. Saya bacakan ke anak yang paling kecil misalnya. Ada, kancil, sedang, nah itu bisa seperti itu. Kalau nggak suka baca gimana teh? Ya gimana ya? Harus kita paksakan minimal untuk anak kita, minimal untuk murid-murid kita. Dan yang terakhir yaitu bermain bersama. Bermain bersama, apakah harus pakai mainan? Tidak juga. Ya, kita bisa bermain yang apa tuh? Tepuk tangan tuh, zaman-zaman saya kecil tuh. Domino, nah apalah itu yang gitu-gitu. Atau gunung meletus darah, ampar pisang, nah ya kayak begitu. Atau misalnya Garuda 5 dasar, nah itu kan pakai tangan, pakai badan kita sendiri untuk bermain ya. Begitu. Sepertinya sudah selesai nih. Oke, terima kasih. Materinya sudah selesai dari saya. Saya kembalikan ke Kak Kamila. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Teh Tessa atas pemaparannya, pembelajaran kita baru-baru di sini. Ini aku nyatet banyak loh Mbak. Menarik banget terkait tadi ada practice makes improvement, terus kita sebagai tenaga pendidik ataupun orang tua kita juga harus ini ya, jadi memberikan pengalaman ke anak-anak kita atau ke keponakan kita terkait banyak hal, baik itu hal benar maupun hal salah gitu. Ini pasti gak cuma aku doang yang belajar banyak banget di sini. Kita teman-teman yang lain juga pada nyatet juga, dan kita mungkin lanjut ke sesi diskusi aja kali ya teman-teman. Diskusi untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan ataupun refleksi mungkin boleh ya Teh. Jadi nggak cuma pertanyaan tapi refleksi boleh kali ya Teh ya. Jadi nanti Teh boleh banget, boleh. Oke, di sini sudah ada yang angkat tangan. Udah ada 2 orang ya, ada 3 orang. Berarti kita mulai dari Mbak ICT dulu. Kepada Mbak ICT boleh dipersilahkan. Oke, halo, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya off cam, nggak tahu kenapa jadi nggak bisa on cam dari tadi. Oke, perkenalkan, nama saya ICT. Sebelumnya terima kasih banyak ya Teh atas ilmunya yang banyak. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi kan sudah dijelaskan bagaimana proses belajar. Terus ada satu poin yang ingin saya tanyakan. Tadi itu ada poin kesalahan adalah privilege gitu. Nah, bagaimana cara menemukan kesalahan itu ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana caranya kita untuk sama-sama menemukan masalah itu. Kan tadi anak-anak tuh belum bisa dengan mandiri gitu menemukan kesalahannya. Bagaimana cara mendampingi, bahwa kamu itu salah loh dalam satu hal kayak gitu. Terus menurut psikologi, apakah benar adanya konsekuensi dan batasannya seperti apa? Seperti itu Teh. Terima kasih. Baik. Ini langsung dijawab apa gimana Kak? Boleh Teh Tessa atau mau digabungin dulu juga nggak apa-apa. Oh iya, digabung aja boleh. Digabung aja ya Mbak. Oke Teh. Kita lanjut ke Bu Isoh. Silahkan Bu Isoh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana peran neuroscience untuk pendekatan pembelajaran di kelas, terutama untuk anak usia dini? Itu saja. Terima kasih, Teh.
Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Iso untuk pertanyaannya. Selanjutnya ke Mbak Anissa Ulfurqoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Teh, mengenai praktisnya masalah strategi pembelajaran siswa yang atensinya rendah. Nah, misalnya kita dari guru sudah mencoba, tetapi ada faktor luar yang mempengaruhi atensi itu anak sendiri. Karena di saya gitu kan, itu ada satu anak yang atensinya sangat rendah. Kalau saya lihat, dia agak gimana ya? Karena dia LDR sama orang tuanya teh. Jadi tuh sukanya itu yang ngelenot terus, dipeluk terus gitu. Tapi untuk belajar fokusnya itu kurang, selalu buyar gitu. Kayak nggak mau belajar. Tapi kalau manja-manjaan mau dan itu kan kita udah coba ya mempraktekkan yang kita tahu. Tapi karena faktor luar tadi itu kayak saya agak kurang bisa gitu. Sama satu lagi, siswa saya itu pintar, cerdas banget. Cuman sama temennya itu dia kurang kolaborasi dan komunikasi. Sementara itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi dia itu nggak bisa berkelompok. Dan teman-temannya nggak mau berkelompok sama dia gitu. Kira-kira gimana? Makasih, Teh. Baik. Saya coba jawab berarti langsung ini ya. Ini ada satu lagi Mbak. Gimana? Ada Teh. Mau sekalian boleh. aja? Boleh. Ada dari Mbak Tika. Oke. Silakan Mbak Tika, boleh di unmute dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi kan ada dari topiknya sendiri ini tentang membersamai ya proses belajar anak melalui psikologi dan neuroscience kognitif. Yang ingin saya tanyakan itu apa sih perbedaan pendekatan belajar berdasarkan psikologi perkembangan dan neuroscience kognitif? Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Mbak Tika untuk pertanyaannya. Teh Tessa langsung dijawab aja ya, Teh? Boleh. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak-mbak, ibu-ibu ya. Ini pasti yang lebih berpengalaman dari saya dalam dunia anak gitu, karena saya sering berhubungan dengan dunia mahasiswa. Sebetulnya saya tidak punya pengalaman terkait dengan belajar ke anak. Dan yang luar biasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah teori-teori yang saya sampaikan di perkuliahan saya gitu. Jadi awalnya saya udahlah nggak usah jelasin tentang teori banget gitu karena ini kan bukan kuliah. Ternyata malah pertanyaannya terkait itu ya. Oke, terima kasih banyak. Yang pertama terlebih dahulu ya. Ketika anak salah, bagaimana cara menunjukkan kesalahan? Ya, Bapak Ibu, ya teman-teman semuanya. Indonesia itu sayangnya Indonesia kan kita tahu literasinya rendah. Berdampak pada apa sih literasi rendah ini? Salah satunya adalah ketidakasertifan. Nah, ini ya. Asertivitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia kurang. Asertif itu sendiri apa? Asertif itu sendiri adalah menjelaskan, mengatakan dengan jujur apa yang ingin kita katakan. Kita kan biasanya nggak enak ya kalau mau ngomong. Kita kan biasanya takut orang sakit hati atau takut bikin keadaan runyam. Nah, itu sebetulnya hasil dari pembentukan karena literasi kita rendah. Kalau kata teori, bagaimana agar literasi kita bagaimana agar asertivitas kita tinggi? Ya literasi kita ditinggikan. Artinya ketika kita baca buku yang banyak, kita bisa menyampaikan emosi kita bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam pikiran kita dengan cara yang baik tanpa menyakiti orang lain. Nah, pertanyaan yang tadi, bagaimana cara menunjukkan kesalahannya? Ya ditunjukkan aja, omongin aja ke anaknya bahwa nak gitu ya, Dek, Kak, Abang,
Mbak gitu ya, kamu sudah salah dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang kalau bahasa terapisnya netral. Nada bicara netral, ekspresi juga kita netral, kamu itu sudah melakukan kesalahan tadi. Nah, kita kasih tahu kesalahannya adalah bla 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 bla. Apa yang membuat itu dinilai sebagai suatu kesalahan? Karena bla 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 bla. Apa? Misalnya contohnya apa ya? Contohnya anak saya misalnya. Anak saya sering main ke kampus. Lalu dia berlarian di kampus, dia berisik di kampus ya, sedangkan di kampus sendiri kan bukan ruangan untuk bermain gitu. Akhirnya saya dudukkan anak saya kasih tahu, kakak sudah melakukan kesalahan. Dia kan nggak ngerti saya salahnya apa gitu. Ya saya jelaskan, kesalahan kakak adalah berlarian dan berisik, bersuara keras, berlarian dan bersuara keras. Di situ anak pasti belum paham kenapa berisik dan bersuara keras itu menjadi sesuatu yang salah. Nah, saya jelaskan lagi, berisik dan bersuara keras itu boleh ketika di rumah misalnya, ketika di tempat bermain. Tapi di kampus, kamu tidak boleh melakukan dua hal tadi, karena ini bukan tempat atau bukan waktu yang tepat untuk kamu berisik dan berlarian gitu. Nah, dari situ masalah dia mau terima atau tidak udah bukan urusan kita. Kita hanya berusaha untuk menjelaskan, kamu ini begini, situasinya begini. Nah, berkaitan dengan tadi konsekuensi. Konsekuensi kalau dari pandangan psikologi itu penting, sangat penting dijelaskan. Tapi bukan berarti kita yang menjalankan konsekuensi itu. Misalnya gini, seperti tadi ya, anak saya berlarian, anak saya berisik di dalam kampus. Saya coba jelaskan, konsekuensinya kalau kamu terus berlarian dan berisik di dalam kampus, konsekuensinya nanti kamu tidak boleh lagi datang ke kampus. Karena orang tidak nyaman, karena ini bukan tempat bermain. Kita jelaskan dulu awalnya. Walaupun anak ngerti nggak? Anak kecil ngerti nggak tentang konsekuensi? Jelas tidak. Udah mah mereka nggak ngerti dan mereka tidak peduli dengan konsekuensi yang ada, gitu ya sudah. Tapi kita sebagai yang menemani proses belajar anak, kita kasih tahu, pertama kita kasih tahu dulu konsekuensinya kamu ini. Kalau dia tidak pasti masih belum paham ya. Kita coba sekali. Berarti saya tidak akan mengajak anak saya ke kampus nantinya. Nah, dia kan pasti bertanya, atau dia malah tantrum misalnya, kenapa aku nggak boleh ikut ke kampus? Baru dijelaskan lagi, ini adalah konsekuensi dari kakak yang tidak mengikuti apa yang Bu arahkan, misalnya gitu, karena kamu berisik dan kamu berlarian. Dari situ, dari kesalahan tadi yang kita tunjukkan, anak tuh pasti mikir kok. Anak pasti mikir, oh jadi sebetulnya aku tidak boleh berlarian dan berisik ya kalau aku mau ikut ke kampus. Sebetulnya begitu. Tapi ada anak yang egonya mungkin masih sangat tinggi, nggak mau aku tetap akan berlarian dan aku tetap ikut ke kampus, kok bisa kok gitu. Ada anak-anak yang langsung nurut. Nah, cuman kita lihat keadaannya, anak yang sedang kita hadapi ini tipe anak yang mana? Tipe anak penurut apa tipe anak yang gimana? Kalau tipe anak saya bukan tipe anak penurut ya. Jadi dia bilang iya, aku akan diam di ruangan Ibu, aku tidak akan berlarian di kampus, aku tidak akan berisik. Pas saya bawa dia ke kampus lagi, apa yang terjadi? Lari lagi, berisik lagi, gitu ya. Berarti caranya gimana? Ya strategi lain yang perlu saya ke dia sampaikan. Konsekuensinya, kalau kamu berlari, nanti orang tidak kedengaran kamu ngomong apa. Nah, yang kebanyakan kita pahami bahwa konsekuensi itu harus reward dan punishment yang sangat besar, reward dan punishment yang kelihatan. Nah, itu disebutnya, saya pernah baca kemarin,
intentional reward, intentional konsekuensi, ya kalau nggak salah. Jadi harus kelihatan gitu. Kalau aku berisik, maka aku akan dikurangi uang jajan. Nah, itu sebetulnya tidak perlu begitu. Penjelasan tentang reward dan punishment itu yang sederhana pun sangat-sangat bisa buat anak. Cuman ada beberapa di bidang psikologi ya, ahli-ahli psikologi yang nggak boleh pakai reward dan punishment. Kalau saya tipenya, ketika itu bisa efektif untuk membuat anak melakukan pembelajaran tertentu, ya kenapa tidak, asal dengan koridor-koridor tertentu. Begitu, Bu Mbak ICT ya. Semoga tidak menjawab agar bisa belajar lagi, bisa baca-baca lagi. Ya. Baik, yang berikutnya ada pembelajaran di kelas untuk anak usia dini, begitu ya, Bu Isoh ya, kalau saya tidak salah mencatat. Iya, Teh. Oke, bagaimana pembelajaran di kelas nih, di kelas untuk anak usia dini. Ini disclaimer dulu, karena saya sekali lagi belum pernah masuk ke kelas dengan ada anak kecilnya gitu ya. Tapi berdasarkan teori, pembelajaran untuk anak usia dini itu, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa anak usia dini berarti berapa tahun ya, Bu? 2 tahun, 3 tahun? 4-6 tahun, Teh. Oh, 4-6 berarti sebelum TK ya, baik. Sebelum TK itu, apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin agak-agak mengagetkan ya, maksudnya saya sendiri cari sekolah untuk anak saya itu yang tidak belajar. Nah, itu kan, yang tidak belajar. Maksudnya apa gitu kan? Saya juga di sini heboh banget nih. Teh Tessa nih sama Pak Tendi katanya nyari sekolah buat anaknya yang tidak belajar. Kenapa saya cari sekolah yang tidak belajar? Karena usia tersebut tidak usah belajar dulu, belum boleh belajar. Mereka harusnya apa? Bermain. Ya, tadi kalau Bu Anissa bertanya tadi ya, ada anak yang pinter, dia tidak, komunikasinya tidak baik, pengelolaan emosinya tidak baik. Apa yang sebelumnya terjadi? Bisa jadi ya dia kurang main. Bermain itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sangat menambah wawasan anak. Bermain ya, ini harus bermain. Bukan memainkan sesuatu, bukan, harus bermain. Bermain itu kan ada aturannya, ada temannya, ada lawannya, istilahnya gitu. Dari situ dia belajar tentang bagaimana kerjasama, bagaimana problem solving, bagaimana decision making, banyak sekali. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi pertanyaan dari Bu Isoh bahwa pembelajaran di kelas untuk anak usia dini gimana? Ya bermain. Apapun yang mau kita selipkan, value apa yang mau kita selipkan melalui bermain tadi. Ya, saya memang kurang setuju dengan guru-guru yang memang sangat ambisius untuk ini anak nih harus bisa diginiin, digituin. Enggak, tar dulu. Santai dulu nggak sih ya? Anak-anak usia dini tuh main dulu lah, main apa? Ya tadi main kerjasama, dia bermain untuk menjadi seorang pemimpin. Gimana sih kalau dia memimpin teman-temannya? Bagaimana sih dia kalau harus bekerja sama dalam tim? Bagaimana kalau dia menyelesaikan suatu masalah yang rumit misalnya gitu. Jadi bukan saran ya, mungkin teorinya ini adalah pembelajaran untuk anak usia dini harus melalui permainan, begitu. Begitu dari saya. Yang ketiga selanjutnya dari Bu Anissa ya. Ini saya sangat paham dan saya yakin pasti guru-guru sudah mencoba berbagai cara gitu ya untuk anak-anak ini bisa belajar dengan baik dan benar gitu. Tapi ada beberapa faktor tadi yang dari luar yang susah untuk kita kontrol. Betul sekali. Karena belajar itu adalah interaksi dua arah sebetulnya ya. Interaksi dua arah. Dari siapa? Dari
anaknya itu sendiri dan dari siapa bukan guru, orang yang menemani. Nah, orang yang menemani dia belajar itu kan bisa jadi guru, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman sendiri, bisa jadi teknologi kalau sekarang ya. Nah, itu bisa. Lalu gimana dong caranya? Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan ya. Artinya kita nggak bisa ngontrol kalau anaknya memang tidak punya motivasi yang tinggi, ya kita nggak bisa maksain. Kalau misalnya memang anaknya atensinya ada masalah, ada gangguan, ya kita juga nggak bisa maksain, ya. Nah, ada kalau tadi kasus berarti ya Bu Anissa ya, ada kasus si anak ini apa LDR dengan orang tua begitu ya Bu ya, LDR dengan orang tua sehingga dia fokus belajarnya kurang. Itu bukan ya? Benar teh. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan dulu yang dia butuhkan. Jadi Bu Anissa memang anak itu nggak bisa fokus belajar karena kebutuhan dia tadi gelendotan, dipeluk-peluk orang tuanya kurang. Ya gimana dia mulai mau belajar kalau stage pertama saja dia sudah kekurangan itu. Ya kalau kita bisa fokus, anak bisa belajar dengan baik itu, kalau tahapan kebutuhannya sudah semua terpenuhi, istilahnya gitu. Gimana dong? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita bilang aja ke orang tuanya untuk anak nih butuh dipeluk, cium, butuh dimanjakan dulu agar dia bisa siap ke sekolah. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, orang tuanya ya tadi ya LDR gitu. Siapa kira-kira yang membersamai dia? Neneknya, kakeknya, atau pengasuhnya? Ya kita kasih tahu ke mereka. Karena di sekolah biar tidak fokus mencari kebutuhan itu tadi. Nah, kalau misalnya sangat-sangat kasus ekstrim tidak ada nih, jadi dia benar-benar membutuhkan kita sebagai gurunya untuk memberikan hal tadi, ya sudah. Mau tidak mau ya kita yang berikan. Ya, kita yang memanjakan, kita yang memeluk, mencium, dan ya dia maunya gimana gitu. Untuk stage awal itu nggak apa-apa, proses awal itu nggak apa-apa, seperti itu dulu. Tapi lebih bagus kalau kita bagian yang belajarnya, dia kalau mau fokus sama kita, nah yang bagian gelendotannya sama siapa silahkan, itu juga boleh. Asalkan mungkin mengganggu yang lainnya ya, mungkin kalau bisa saya prediksi sih. Jadi Bu Anissa kalau fokus terus ke dia kan nggak mungkin gitu ya Bu? Iya benar teh. Oh iya, berarti harus ya kita coba jujur-jujuran aja sama orang tua ya, kita asertif. Bapak Ibu ya anak Anda ini membutuhkan kasih sayang dalam bentuk fisik gitu ya. Bukan hanya kasih sayang dalam bentuk ucapan, bukan hanya kasih sayang dalam bentuk materi gitu, tapi betul-betul keberadaan fisik, dipeluk, dimanja, dibelai, ya memang kebutuhan anak begitu. Ya. Nah, sekarang ada anak yang dia pintar, tapi kurang kolaborasi, kurang komunikasi. Nah, ini harusnya kembali lagi ke stage sebelumnya, dan dia harus bermain. Muas-muasin bermainlah di situ. Bermainnya apa? Ya tentang itu yang dia kurang. Kolaborasi, komunikasi. Tapi sekarang udah nggak memungkinkan gitu kan. Karena anaknya juga sudah di kelas berapa, masa mau turun lagi. Berarti ini dalam tanda kutip ya, les gitu. Les, apakah lesnya dengan cara dia main sama temennya di rumahnya, atau dia main sama adik kakaknya di rumahnya gitu, di luar waktu sekolah, atau di hari Sabtu dan Minggu ada kegiatan yang mengharuskan dia untuk skill ini penting banget kan, untuk kolaborasi dan komunikasi. Gitu. Ya, yang apa yang sering saya hadapi gitu ya, misalnya ada yang konseling itu bukan preventif, jadi kalau biar anak nggak kayak gini gimana, biar anak nggak kayak gitu gimana, bukan, tapi anaknya udah terlanjur seperti itu gitu kan, wah gimana nih,
Ini anaknya udah terlanjur, kurang kolaborasinya, kurang komunikasinya. Ya, mau tidak mau diadakan kegiatan yang membuat dia terasah skill tadi. Gitu. Insya Allah sih Allah mudahkan untuk kita semua. Nah, yang terakhir, jadi perbedaan belajar dari psikologi perkembangan dan neuroscience kognitif itu apa? Saya coba mau lihatkan ya. Pernah ya, pernah mendengar Piaget mungkin ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ditulisnya Piaget, ditulisnya Piaget. Piaget ini, nah ini. Piaget ini meneliti anak-anaknya sendiri gitu kan. Dia membuat suatu teori, ada tahapan perkembangan kognitif Piaget. Nah, ini dia. Saya carinya di Google aja deh. Tapi kok kecil-kecil sekali ya? Oke. Jadi perbedaannya dari psikologi perkembangan dan neuroscience kognitif itu, kalau dari psikologi, bukan, maksudnya neuroscience kognitif yang menjadi fokus saya selama ini memang bagian dari psikologi perkembangan. Nah, tapi kalau yang neuroscience-nya itu ada kaitan dengan neuron-neuronnya, otak-otaknya ya. Kalau yang pure psikologi perkembangan dia tidak membahas tentang otaknya begitu. Wah, ini kok nggak bisa dibuka? Coba ya. Saya mau liatin. Bisa nggak? Nah, ini dia. Nah, ini. Apakah sudah terlihat tadi Bu Tika ya yang bertanya ya, Bu Tika? Ini adalah Piaget stage of cognitive development. Jadi menurut Piaget ada 4 tahap ya. 4 tahap, 1, 2, 3, 4. Ketika tahapan orang berpikir itu seperti apa. Yang pertama ada sensory motor stage, 0 sampai 2 tahun. Mendapatkan 5 indera. Berikutnya ada pre-operational stage, 2 sampai 7 tahun, symbolic thinking, imagination, abstract thinking, dan lain-lain. Ada concrete operational stage, 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada formal operational stage, yaitu 11 tahun ke atas, termasuk kita nih ya, yang sudah usia 20 lebih ini, adanya di operasional formal, gitu, formal operational stage ini. Barulah di sini bisa hypothetical thinking, bisa mengerti tentang konsep abstrak, gitu. Perbedaannya dengan neuroscience kognitif sih sebetulnya tidak jauh-jauh amat ya. Kalau di dalam neuroscience kognitif itu sangat detail, misalnya di usia 0 sampai sekian 1 tahun misalnya, 0 sampai 1 tahun ada berapa neuron yang ada. Tadinya saya mau menjelaskan tentang itu sekali lagi, tapi karena masa biopsikologi banget kan gitu, teori-teori yang terkait dengan neuron, bukan plastisitas, apa tuh sinaps, ada juga tentang apa tuh biologi sekali pokoknya ya, biologi sekali. Makanya saya tadi merangkumnya dalam bentuk yang ada psikologinya, kebanyakan psikologinya, bukan yang neuroscience kognitifnya. Begitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa perbedaannya, sebetulnya tidak ada perbedaan ya, hanya
dari segi penyebutan kalimat mungkin kalau dari psikologi perkembangan namanya istilahnya apa, kalau dari neuroscience kognitif yang dibahasnya tentang neuron-neuron tadi. Kalau tertarik, boleh yuk kita bersama-sama kuliah sama saya. Jadi biasanya mahasiswa juga, tolong Bu Tessa, saya dari IPS, nggak ngerti. Ya bagaimana lagi kalau mau mengerti tentang psikologi harus belajar tentang biologinya, ya gitu sama saya. Kebetulan di UMP nih, hanya saya yang ngajar itunya, apa biopsikologi dan neuroscience kognitif. Begitu, Bu Tika. Cukup mungkin dari saya, Kak Kamila. Oke, terima kasih Teh Tessa untuk jawaban dari pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan yang makin menambah wawasan juga untuk para peserta sekalian. Baik, mungkin dari Mbak Tessa, dari Teh Tessa ada closing statement dulu nggak Teh untuk mengakhiri setelah proses tanya jawab tadi diskusinya? Closing statement-nya mungkin ya, kita semangat. Mari kita semangat sebagai teman belajar untuk anak-anak kita, murid-murid kita. Sebetulnya apapun teori yang kita dapatkan akan sangat bisa kita gunakan untuk bersamai anak-anak dalam proses belajar. Yang penting niat dan motivasi kita untuk mempelajari, membuat anak belajar itu seperti apa, itu yang menjadi penting. Begitu dari saya, terima kasih. Saya juga sebagai seorang guru, dosen gitu ya, harus semangat nih. Oke. Saya terima kasih Teh Tessa untuk closing statement-nya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan insight-nya pun untuk kelas kita hari ini. Tapi dari saya selaku moderator mau merangkum ya, sebelum kita tutup, merangkum dengan 3 poin dari yang sudah tadi Teh Tessa sampaikan dan juga dari pertanyaan. Yang pertama itu tentang pengertian dari belajar tadi ya. Jadi belajar itu bukan masalah dia jadi pintar langsung, berhasil langsung, tapi itu belajar adalah informasi ketika itu sudah masuk informasinya melalui panca indera, 5 panca indera gitu. Atau tadi disebutnya encoding ya, encoding proses masuknya informasi lewat panca indera. Jadi ketika anak melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu, itu sudah termasuk belajar. Lalu yang kedua, di sini ada penekanan bahwa belajar itu melelahkan ya, karena atensi itu capek. Dan ini berlaku juga sebenarnya untuk kita, nggak cuma buat murid-murid kita semua, tapi kita juga merasakan bagaimana lelahnya belajar. Tapi sebelum belajar itu tadi ada stage yang perlu dipenuhi ya untuk anak-anak. Ada kasih sayang dulu, bermain, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir, anak ini juga belajar nggak cuma dari hal-hal yang dia pelajari, dia lihat, tapi juga dari lingkungannya. Misal melihat guru marah, ataupun dia melihat konten di sosial media, itu juga termasuk pembelajaran yang bisa berdampak ke otaknya gitu ya, ke pemahamannya akan sesuatu gitu. Jadi baik itu positif maupun negatif, karena tadi lewat panca indera gitu. Oke, mungkin segitu saja 3 kesimpulan dari moderator. Nah, sebelum kita tutup, aku mau mengajak untuk teman-teman nanti, kalau misalkan belum bisa untuk sharing open mic di sini, teman-teman bisa sharing juga di Instagram. Nanti bisa tag Teh Tessa juga ya Teh. Untuk Instagramnya apa Teh tadi? NHTessa ya? @NHTessa. Ya, boleh banget, boleh banget. @NHTessa, terus tag juga pego.id. Ya, oke Teh. Jadi nanti teman-teman bisa sharing insight-nya di sana. Nanti kita akan pilih juga yang insightful, yang lengkap. Nanti kita beri door prize juga, selain dari yang tadi memberikan pertanyaan gitu ya. Oke, ini sebelum kita tutup, apa kita foto dulu kali ya? Boleh kita foto dulu. Oh iya, sebelum foto juga nanti akan ada form feedback
dari tim Plego, mungkin nanti bisa di-share ya Kak, untuk form feedback-nya, teman-teman nanti bisa ngasih masukan juga untuk kita nanti kelas ke depannya mau apa gitu. Jadi kita akan mendengarkan juga kebutuhan teman-teman sekalian gitu. Oke, kita mulai foto aja ya. Ntar, aku aja deh yang ini. Oke, kita mulai. Yuk teman-teman boleh di open kamera. Yang mau pakai jilbab dulu atau mau rapi-rapi dulu? Bentar. Ini biar muat semuanya. Oke. Sip. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi. Gaya bebas boleh? 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir, kepada Teh Tessa atas ilmunya. Jangan lupa tadi ya, bisa di-tag di Instagram dan juga mengisi form feedback di kolom chat tadi. Mungkin segitu saja dari kelas hari ini. Kita belajar hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa mengaplikasikannya dan juga sharing juga ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Oke, segitu saja. Saya moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri ataupun dari pihak penyelenggara. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Tessa, terima kasih teman-teman.